Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Titin Setiawati, spesialis anestesi. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Program studi yang saya ampu adalah profesi kedokteran. Saat ini saya mengampu di mata kuliah ilmu anestesiologi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan salah satu bagian dari proses pembelajaran di profesi yang sesuai dengan RPP dan FRPS Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Mata kuliah yang diambil adalah kardiorespirasi arrest atau henti jantung. Mata kuliah ini diambil bersamaan dengan bagaimana cara menyelesaikan resusitasi jantung parunya. Adapun pembelajarannya melalui metode mini CX, mini clinical evaluation exercise. Pelaksanaannya ada 3 tahap, yaitu pre-test, pelaksanaan, dan assessment. Untuk CPL-nya, yaitu mahasiswa mampu menentukan suatu henti jantung dan henti nafas, serta menganalisa dan pemeriksaan fisik yang harus dilakukan yang sesuai dengan level kompetensinya. Kemudian sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menentukan kebutuhannya dan mampu menegakkan suatu diagnosa dari tindakan itu. Kapan dimulai dan diakhiri dari suatu CPR atau henti jantung dan resusitasi yang dilakukannya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan edukasi kepada lingkungannya. Yang terpenting adalah mampu melakukan edukasi karena pembelajaran ini bisa dilakukan juga untuk lingkungan sekitarnya. Tahapan-tahapan mini CX itu dilakukan untuk tahapan persiapan, dilakukan pretest, kemudian pelaksanaan yang meliputi pemahaman tentang resusitasi jantung paru atau CPR atau yang dikenal dengan pijat jantung, kemudian resikonya dan komplikasinya. Bagian terakhir dari mahasiswa itu adalah pemahaman tentang bagaimana dia bisa memulai dan mengakhiri dari suatu tindakan dari CPR itu sendiri. Serta kita tidak melupakan bahwa suatu tindakan apapun dari suatu tindakan medis apapun, terutama untuk kasus ini, tindakan-tindakan seperti memulai dan mengakhiri CPR, komplikasi yang bisa terjadi pada saat tindakan ini seperti komplikasi muntah dan lain-lain. Maka pemahaman itu harus bisa dipahami sepenuhnya oleh mahasiswa. Bagian terakhir dari semua ini adalah mahasiswa mampu menentukan kapan sesuatu itu harus dimulai, CPR itu harus dimulai, dan kapan harus dihentikan. Mari kita saksikan pembelajaran yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kami Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi ini ya kita mulai kuliah pretest, post-test, kita pakai cardiac arrest. Temanya ya, sudah tahu cardiac arrest kan? Yuk. Cardiac arrestnya apa? Coba. Henti nafas, oke. Ada yang lain? Kayak code blue, oke. Kayak code blue. Ada yang mau respon yang lain? Oke. Sekarang saya mau tanya, kamu kok ngomong code blue dasarnya apa? Jadi kalau code blue itu bukan cardiac arrest sebetulnya, tidak selalu code blue itu cardiac arrest, tapi code blue adalah sesuatu hal yang menyangkut emergensi untuk suatu keadaan, seluruh keadaan ya, terutama yang mendesak. Contoh adalah cardiac arrest, salah satunya adalah cardiac arrest ya. Oke, code blue sendiri biasanya ada di mana? Ada yang tahu? Di rumah sakit. Oke, yang lain ada di mana? Code blue diajarkan pada siapa aja? Anak-anak ya, minimal anak-anak bahkan tingkat TK sampai SD itu sudah mulai diajarkan. Pramuka pun sudah diajarkan ya untuk code blue. Oke. Sekarang kamu pemahaman untuk cardiac arrest itu apa? Cardiac arrest itu. Jadi setahu saya di situ tuh jantung nggak memompa darah ke dalam tubuh, otomatis tubuh kita tuh kekurangan oksigen situ. Oke, kita langsung praktek ya. Ayo, siapa yang mau jadi probandus? Yang laki-laki jadi probandus, ayo sini. Kalau kamu kan tidak saru, kepalanya di sana. Kakinya di sini, oke, kepala di sana, yuk. Boleh nggak kalau saya kasih bantal? Kenapa? Kenapa? Karena anatomisnya jadi ketekuk, ya. Konsekuensinya ketekuk apa? Aliran sirkulatnya jadi berhenti, ya. Sekarang saya tanya, kalau tempat tidurnya empuk boleh nggak? King coil gitu, boleh nggak? Boleh. Kira-kira boleh nggak? Boleh ya, enak soalnya ya. Tapi boleh nggak gitu? Kenapa nggak boleh? Karena mentul. Tahu nggak mentul? Mentul itu apa sih? Kalau kamu melakukan RKP, kalau mentul manfaatnya ada nggak? Nggak ada. Powernya nggak ada kan? Nah, coba kamu jadi ini. Coba berapa kali kamu lakukan pemompaan. Kalau ini pasienmu, gini. Kalau ini pasien itu kamu temukan cardiac arrest dan kamu sudah tahu bahwa dia cardiac arrest, apa yang kamu lakukan? Ayo. Ya Allah, masa RJP duluan? Oke, amankan dulu. Terus yang kedua? Amankan diri. Terus yang kedua? ABC-nya. Masa gitu. Yang lain? Denyut nadinya di mana? Tobat deh. Gimana coba? Hah? Subhanallah. Di mana coba? Kalau di sini, nadi di sini ya sudah habis towo. Orangnya aja sudah nggak bernafas, nggak berdenyut kok dolok teko kene. Wong jantungnya wis ora obah kok. Coba gimana coba? Kamu ngecek untuk pasien cardiac arrest yang kamu lakukan pertama kali. CRT ki piye? Aku takon. Gimana? Ya Allah, gimana? Menurut kamu gimana coba? Kalau CRT kamu lihat dari sini, orang jantungnya aja sudah nggak ada. Gimana coba? Masa darahnya sudah sampai sini? Gimana coba? Kayak aku ngetes kamu loh ini loh. Ayo cepat.
Pertama kali adalah cek arteri karotis. Kenapa arteri karotis? Karena itu yang paling dekat dengan jantung dan paling besar. Ketika belum tahu kuliah karo aku ya. Terus apa yang kamu lakukan? Terus terus oke. Ada yang salah enggak? Atau ada yang mau kamu tambahkan enggak? Loh, kenapa kamu duduk di situ? Ayo duduk sini. Kenapa? Kenapa kamu lakukan CPR? Kenapa kamu lakukan apa tadi? Melihat dinding dadanya. Ini jelas cardiac arrest pasien ini. Cardiac arrest itu hanya henti jantungnya atau henti nafasnya? Jantungnya udah berhenti atau nafasnya sudah berhenti juga? Jantungnya berhenti. Jadi kamu harus lihat nafasnya ya. Oke. Kalau kamu lihat nafasnya gimana caranya lihat? Kamu deket-deket gitu. Ya kalau orangnya bau gimana? Deket-deket gitu. Boleh? Gimana coba? Kan kamu bukakan. Kamu lihat dadanya bergerak atau enggak? Ya kan? Nah, kalau dadanya bergerak ya berarti kan masih bernafas ya. Nah, kalau dia bernafas terus apa yang kamu lakukan? Terus kamu lakukan apa? Setelah ini loh, setelah kamu lihat, oh ternyata memang dia benar-benar cardiac arrest, jantungnya nggak ada, ininya nggak ada gitu. Sebagai orang awam, saya tidak menilai kamu sebagai seorang dokter, tapi kalau seandainya kamu orang awam, apa yang kamu lakukan? Apa coba? Kamu harus berteriak sembari melakukan apa? Sembari melakukan apa? Bantuan nafas. Aduh, apa coba? Maka kamu melakukan apa? Pijat jantung. Ada yang menolak pernyataan saya? Atau mau menambahkan pernyataan saya? Apa coba? Oke, caranya gimana pijat jantung? Coba. RJ lah, iya pijat jantung tuh RJP tonang. Piye? Ya Allah. Gimana coba? Berapa senti dari sini? Berapa turun ke sebelah kanan apa kiri yang kamu pijat? Jantung mungkin yang ditoleh. Lah iya. Lah kok saya mbok pijat kanan ya? Memangnya kamu mau pijet-pijetan? Ya. Sebelah mana? Oke. Coba lakukan. Lakukan aja pura-pura. Sebentar. Gak usah kamu tekan. Coba kamu lihat. Lihat tanganmu, lihat. Loh. Nah, ini boleh nggak kalau kayak ini nekuk? Ini nekuk nih. Nggak boleh. Nah, harusnya kamu tekan ya. Oke, cukup. Sekarang berapa kali pijatan? Berapa kali dalam 1 menit? 30. Nafasnya berapa kali? 2 kali. Berarti 30 kali 2. Kira-kira itu dalam 1 menit itu pijatan kamu berapa kali? Kalau pijatan kamu dalam 1 menit 30 itu berarti setiap menitnya berapa? Setiap detiknya berapa coba? Kan berarti berapa detik ya? Nah, lama banget. Bisa nggak ngisi jantungnya? Nggak bisa. Kalau gitu berapa kali? Coba, bisa nggak logikanya? Dalam 1 menit berapa kali? 100 kali pijatan.
Boleh nggak kamu melakukan mood to mood? Nah, kenapa? Ini cowoknya ganteng loh, wangi lagi, berduit lagi. Boleh nggak kamu melakukan mood to mood? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Tuh, karena kita nggak tahu dia COVID atau enggak ya, HIV atau enggak, kita nggak tahu kan. Emang kamu yakin dia ganteng gitu, terus berduit gitu ya? Mobilnya tuh Lexus tadi, ya. Tapi kita nggak tahu dia HIV ya, nah makanya nggak boleh. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Berapa kali pijatan? 100 kali. Terus berhentinya kapan? Nah, sampai ada pertolongan. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi yang bisa? Yang bisa menghentikan usaha kita untuk menghentikan suatu pijatan jantung itu apa? Ayo jawab. Kalau kira-kira kamu capek, bisa nggak kamu berhenti? Iya, harus diganti dong. Kalau kamu nggak diganti, emang sampai besok kamu mau pijat terus? Ya, kan masih harus diganti. Terus apa lagi? Kalau orangnya itu ternyata sudah tua sekali, kira-kira kalau umurnya sudah hampir 100, kamu mau pijat sampai kapan? Iya kan? Terus kalau terminal state, kamu tahu dia pasien-pasien yang sudah hampir meninggal karena CA atau lain-lain. Kamu pompa-pompa gitu. Kira-kira berapa lama lagi gitu? Kamu masih mengharapkan dia bertahan lama. Ya. Terus kalau terminal state tidak usah kamu pompa gitu, nggak pernah kamu gitu. Jawab. Ayo, kamu yang jawab, kamu yang anu. Coba, boleh nggak kamu bilang, oh ini udah terminal set, ya udah deh, nggak usah dipompa gitu. Boleh nggak? Dia berhak untuk hidup, ya. Dia berhak untuk hidup, dia berhak untuk mendapatkan pertolongan. Jadi, kapan boleh menghentikan? Pada saat kamu lelah, pada saat kamu lihat itu sudah tidak layak untuk kamu tolong lagi, ya sudah. Atau yang paling penting adalah adanya penggantimu yang lebih profesional. Ya, contoh nih dokter anestesi kurang dilalah lewat, terus ditolonglah sama dia, ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang membantu kita untuk menghentikan apa yang harus kita lakukan. Oke? Saya kira cukup. Pokoknya post testnya kamu harus bisa melakukan tindakan itu, karena cardiac arrest itu tidak pernah kita tahu siapa yang akan cardiac arrest di depan kita. Kita tidak bisa memilih siapa aja yang ada di depan kita yang bisa cardiac arrest, ya. Kita bisa menemukan itu di jalan mana saja, kita bisa tahu. Bisa mungkin orang yang terdekat dengan kita tidak mungkin, ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, boleh. Betul. Betul. Kira-kira kalau kamu pada pasien-pasien yang, jadi ada dua alasan kenapa kamu melakukan itu harus dalam dan harus yang dinamakan optimal. Optimal itu namanya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Namanya optimal itu cukup, ya. Kenapa? Karena kalau kamu kebanyakan ya fraktur lah, ya, bikin perkara baru, ya kan? Jadi hati-hati. Cukup yang optimal saja. Ya. Kapan kamu melakukan optimal adalah
Di situ ada aturannya. Berapa senti dari tulang dadanya, berapa senti belok ke kirinya, itu ada aturannya. Jadi tidak sekedar hanya menyelesaikan henti jantungnya, karena henti jantung pun perlu proses untuk mengetahui kedalaman agar tidak merusak organ yang ada di situ. Kira-kira kalau orangnya gemuk habis makan, ya toh, gemuk habis makan, terus kamu CPR, apa yang terjadi? Logikanya apa yang terjadi? Kalau kamu orangnya gemuk, perutnya besar, habis makan kenyang banget gitu, apa yang terjadi? Yang muntah. Jadi pada saat kamu CPR, resiko yang paling dini adalah muntah. Maka pada saat kamu CPR, kamu harus siap handscoon. Sebaiknya kamu siap handscoon karena kemungkinan kamu harus meraih kotoran yang ada di mulutnya. Takutnya apa? Tersendat, ya, masuklah ke paru-paru. 2 problem yang kita dapatkan. Sudah berhenti keselak meneh, ya. Jadi hal-hal kayak gitu perlu kita jaga. Ada pelatihan-pelatihan khusus dan banyak sekali pelatihan khusus seperti itu. Tapi kita sebagai seorang fakultas kedokteran, kita harus tahu hukum-hukum yang akan menjerat kita apabila kita melakukan sesuatu yang salah. Makanya pembelajaran untuk kardiak CPR seperti ini kita tahu. Karena CPR seperti ini kadang tidak perlu informed consent. Tapi bukan tidak mungkin ada tuntutan hukum yang akan kita hadapi. Jadi walaupun kita menolong, tapi kita juga tahu batasan apa yang memungkinkan untuk kita mendapatkan risiko. Ya, oke. PR ya. Belajar berapa jarak di sini, berapa jarak di sini, berapa kedalaman yang kita harus lakukan. Ya. Satu lagi pertanyaan. Kenapa kita bisa mood to mood? Seandainya kita boleh melakukan. Kenapa kita boleh mood to mood? Padahal kita tahu kalau ekspirasi yang kita keluarkan adalah CO2. Kenapa? Karena nggak semua yang dikeluarkan itu CO2, hanya ada sekitar kurang lebih 10%. Nomor ininya berapa? Besar nilainya bagus dia. Ya. Berarti dia nilainya A ya. Berarti bisa dilihat ya. Berarti pada waktu aku ngajar tentang itu kamu tidak ngantuk ya? Oke. Nilaimu berapa pada waktu itu? Parah itu. Oke, saya kira cukup. Insya Allah semuanya bermanfaat, bisa kita pakai untuk orang bermanfaat itu adalah orang baik itu apa? Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kalau kamu itu jadi dokter kaya tapi nggak bermanfaat untuk orang lain, sugih tok dunyane ya. Insya Allah semuanya bermanfaat untuk dunia akhirat ya. Oke, saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang post testnya nanti dikumpulkan ya. Pokoknya sebelum kalian pulang, kumpulkan di sini ya. 1. Mengukur dari titik di mana kita harus melakukan pijat jantung. Jadi ukuran berapa senti dari sini, pelok sini. Kalau kira-kira batasannya di mana sih? Kira-kira aja. Kalau orang masih muda, batasannya gimana? Atau nenek-nenek deh. Batasannya beda nggak? Kalau kamu batasannya adalah mame, ya jadi beda. Gadis muda sama emak-emak yang umur 80 tahun pasti beda kan? Nah, batasannya adalah ukurannya. Ya. Terus kedalamannya panjang, belok harus kamu tahu ya. Terus apa lagi? Setelah itu kamu lihat apa lagi? Tingkat kegemukan. Ya. Kalau orangnya gemuk banget. Beratnya kira-kira kalau sekarang tuh cari orang gemuk tuh lebih gampang daripada kurus-kurus kayak kamu tuh. Susah itu nyarinya.
Sekarang yang gemuk-gemuk tuh lebih gampang gitu. Jadi kalau beratnya kira-kira kalau 150. Gimana coba? PR ya? Nih, PR. Nanti kumpulkan di tempat saya. Terus kalau sekarang orangnya habis makan, kamu mbak pakai handscoon, nggak punya handscoon, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak pakai handscoon, nggak punya handscoon, terus apa yang kamu lakukan? 3 aja soalnya. Kamu nggak pakai handscoon, tapi kamu harus menyelamatkan orang itu. Kira-kira cukup ya? Oke, 5 menit, kumpulkan sini. Ya, oke, kumpulkan. Yes, oke, thank you. Ya, oke, ayo, kumpul. Terima kasih. Nanti aku nilai ya. Karena waktunya udah cukup ya. Pertemuan kita sudah cukup. Insya Allah semua bermanfaat. Bisa kamu jadikan ilmu yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain ya. Ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa kamu tularkan pada orang-orang di sekitarmu. Karena ini adalah resusitasi jantung paru atau RKP yang jenis dasar, karena kita tidak menggunakan obat ya. Insyaallah semuanya bermanfaat, kita bisa pulang dengan ilmu yang bermanfaat, bermakna untuk orang lain. Saya kira cukup waktunya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waktumu habis. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.